Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam, khosatan fi Palestin wa ghiriha. Amin Allahumma amin. Ini konten, mohon maaf, mungkin tidak bermanfaat untuk kalian, tetapi kenapa saya publik atau saya publish konten ini, karena ini berkaitan dengan apa-apa yang sudah dipublish sebelumnya di komunitas saya yang berupa screenshot tentang live di TikTok itu. Jadi begini, persoalannya adalah, atau permasalahannya adalah, saya kira semua orang tahu, kalau kamu lihat YouTube saya itu, di situ dari background YouTube-nya saja udah kelihatan saya sudah punya pasangan. Ya, kamu sudah tahu orangnya atau tidak, tetapi setidaknya ada orang pasang foto dengan orang lain, itu berarti dia sudah mengiklankan diri kalau punya pasangan. Kemudian tiba-tiba ada live di TikTok itu Gus Wafi dengan entah siapa itu, ada pembicaraan mereka di mana saya nggak ada di situ. Mereka bicara, atau Gus Wafinya yang bicara, yang isinya itu ya, tapi sayangnya itu live TikTok ya, jadi tidak bisa diputar ulang. Isinya adalah saya ini jomblo, tidak punya pasangan, terus mau dicariin bini. Ya tentu orang yang berstatus sebagai pasangan saya itu tersinggung. Bagaimana di YouTube Anda punya pasangan, tapi di tempat lain Anda jomblo dan mencari pasangan? Soalnya saya gatal gitu, seolah-olah saya tipikal orang yang cari-cari perempuan. Saya mohon maaf, saya nggak tipikal begitu ya, perasaan saya nggak begitu ya. Boleh kamu cek ya, apakah saya tipikal orang yang suka jelalatan, suka gatal-gatalan, sok-sok nyari-nyari perempuan? Enggak, sepertinya enggak ya. Bisa Anda lihat itu ya. Nah, lalu kemudian bertepatan dengan itu saya ada momentum gitu ya, sehingga saya akan off, walaupun momentumnya itu saya off sebelumnya, dan setelah saya selesai dengan acara saya buka lagi channel saya gitu. Sempat beredar di-hack atau apa? Enggak, channel saya nggak pernah di-hack. Kenapa saya harus pertegas channel saya nggak di-hack? Karena kalau seolah-olah channel saya di-hack berarti ada lawan-lawan saya atau apa yang meng-hack. Nggak pernah channel saya dihack gitu. Lagian ngapain sih channel saya ini dihack? Ancamannya apa sehingga harus dihack ya? Jadi ini murni masalah internal saja, nggak ada urusannya dengan diserang atau diretas oleh orang lain gitu ya. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa channel saya itu tidak pernah diretas oleh siapapun, dan saya sudah punya pasangan ya. Dan satu lagi, saya tidak pernah cari bini ya. Jadi orang-orang yang mengenal saya, dimanapun Anda bicara tentang saya, jangan bicara hal yang tidak sebenarnya. Karena itu mungkin bagi mereka itu tidak masalah, tapi bagi orang-orang tertentu itu masalah. Terkadang kita melihat sesuatu itu, oh ini bercanda, tapi tidak semua bercandaan itu adalah sebercanda itu bagi orang lain. Menurut saya tidak biasa orang membercandakan pasangan itu, asal kita bicara tentang pasangan di publik itu, saya kira tidak wajar itu. Orang sudah punya istri masih di medsos masih genit-genitan dengan orang atau apa, saya kira nggak wajar. Entah apa tujuannya, itu bagi saya tidak wajar. Apalagi orang udah pasangan masih dibicarakan mau dicarikan istri, bagi saya itu tidak wajar. Kalau bagi mereka wajar, silakan. Kita berbeda-beda dalam banyak hal, termasuk mungkin dalam masalah itu. Terus apa urgensinya saya klarifikasi ini? Ya biar orang tidak salah sangka, biar orang tidak anggap ada orang-orang yang jahat kepada saya, entah jahat mau menghack channel saya, atau orang-orang yang jahat misalnya mau menghancurkan saya. Enggak, saya siapa sih? Dan dengan klarifikasi ini saya pertegas kepada siapapun yang nyimak konten saya, kalau saya ini bukan public figure, bukan seorang tokoh, bukan. Saya YouTuber sebagai ya YouTuber biasa saja, bukan siapa-siapa. Sehingga saya punya persoalan sereceh ini ya bahasanya, atau seremeh ini pun tetap saya anggap serius ya. Mungkin remeh atau receh bagi orang-orang besar ya, ini masalah apaan sih, cuma masalah perempuan. Bagi saya penting ini, bukan masalah receh, bukan masalah remeh, karena menyangkut hati seseorang.
menyangkut perasaan seseorang bagi saya sangat penting. Saya termasuk tipikal laki-laki yang belajar berusaha bagaimana memposisikan perempuan itu mulia sekali, bukan barang bercandaan, berkomitmen, atau kita menunjukkan bahwa kita punya pasangan, kita setia dengan pasangannya itu secara totalitas ya. Nggak terbiasa kita itu di satu sisi di rumah kita punya pasangan, tapi di satu keadaan tampil seolah-olah kita jomblo, seolah-olah kita nggak punya pasangan, atau seolah-olah istri kita itu bebas kita mau nikah lagi atau enggak, sehingga bercanda kawin lagi dijadikan pembicaraan guyonan. Tapi bagi saya itu tidak menghormati pasangannya, itu saja intinya. Dan ini sebetulnya tidak ada kaitannya kenapa saya lalu tidak bicara nasabah alawi lagi. Kalau saya tidak bicara nasabah alawi lagi itu karena saya lihat belum ada yang baru. Saya selalu saya pantau apa sih yang baru, kayaknya nggak ada. Kayaknya masih berkutat di situ-situ saja. Kitabnya salah cetak lah, ada 500 kesalahan lah. Ya silahkan Mbak ya. Toh yang menyalahkan Anda, yang merasa benar juga Anda gitu ya. Jadi saya membahas polemik nasab itu sudah, ya bukan yang paling awal, tapi setidaknya yang paling konsisten dan paling sering. Ya mungkin masuk minal awalin juga, dari yang pertama-pertama. Dan saya anggap ini tidak akan selesai kalau seperti ini terus polanya. Yaitu saling berbalas konten, saling berbalas kitab. Ada orang tulis kitab lagi. Cari kesalahannya, hantam di situ. Kitab ini buruk karena bisa dicari kesalahan-kesalahannya. Sudah tidak lagi bicara secara substansi apa sih yang dibicarakan. Pokoknya setiap kesalahan di situ serang. Apa tujuannya? Ingin tunjukkan kalau kitab ini salah. Pada akhirnya saya letih juga. Saya akan coba melantai lagi bicara masalah nasab setelah saya temukan ada hal yang mungkin belum pernah saya bicarakan. Nah, selama ini yang saya lihat itu semua sudah pernah saya bicarakan, setidaknya tidak lebih penting dari apa yang pernah saya bicarakan. Itu pendapat pribadi saya. Kalau bagi kalian enggak seperti itu ya silakan ya. Tidak ada yang memaksakan untuk masalah itu ya. Jadi pada akhirnya konten-konten saya selanjutnya mungkin tidak akan lagi bicara nasab, membantah Kiai-Mat. Ngapain Kiai-Mat dibantah? Kalau misalnya mau bantah Kiai-Mat sudah nggak lagi pakai konten, sudah nggak lagi pakai tulisan. Udah capek kita bacanya ya. Langsung saja berdebat, langsung saja berdiskusi kalau bersedia. Gitu aja saya kira. Karena kalau tidak dengan cara itu tidak akan ada klimaksnya. Tulis lagi, tulisan lagi, dibalas dengan konten dibalas lagi dengan tulisan. Ini mah ceritanya kerja ya, kerja nyari uang lewat YouTube ya. Ya saya sebelumnya seperti itu, sekarang sudah capek Pak ya. Mending kalaupun mau kerja nyari uang lewat YouTube, setidaknya saya kira banyak tema-tema yang lain yang menarik. Walaupun pada prinsipnya ya tetap saja bagi saya penelitian Kiai-Mat itu isinya keliru. Dan saya meyakini nasabah alawi itu sahih ya. Apalagi sekarang sudah segala wasit Bahrain Indonesia dari Balawi lah, segala ada kiai meninggal lah, segala ini, segala itu. Aduh. Ya, isna masita ya. Lanjutkan. Semua orang itu merasa benar atau salah itu nggak dihitung dari perasaannya. Semua ada standar-standarnya. Baik standar itu mahsus, bisa kamu indra, bisa kamu lihat atau tidak. Setidaknya penghukuman atau pemberi nilai yang paling akurat itu ya ada. Jadi fasal atau keputusan akuratnya itu mesti ada. Ya mungkin tidak ditemukan sekarang, mungkin pada suatu saat nanti gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.